Biasanya saya yang mengumumkan keuangan kan, jadi sekarang agak lega tidak mengumumkan keuangan lagi. Ganti tugas. Oke, pertama-tama saya mau menyampaikan yang pertama, ini mahasiswa yang pulang PPL nggak ikut gabung ya? Atau ada? Oh ada. Yang baru pulang PPL ada nggak yang bergabung? Siapa? Dia? Iya. Oke. Mengingatkan kembali untuk laporan pelayanan PPL-nya, fisiknya ditunggu sampai hari Jumat. Fisiknya. Kalau kemarin kan sudah dimasukkan file PDF-nya, kita tetap tunggu fisiknya karena penilaian itu akan dimasukkan ke penilaian juga. Dari akademik sudah meminta penilaian untuk laporan PPL. Yang kedua, untuk laporan evaluasi weekend yang sudah diberikan kepada seluruh mahasiswa yang semester 3 dan seterusnya. Laporan evaluasi weekend itu harus sudah masuk juga fisiknya paling lambat hari Jumat. Laporan evaluasi weekend saudara selama 1 semester kemarin, mulai dari Januari sampai Juli. Laporan evaluasi weekend. Kami sudah mengirimkan surat evaluasi kepada gembala, sidang, kepada jemaat tempat di mana mahasiswa melaksanakan pelayanan weekend. Jadi dikumpulkan fisiknya paling lambat hari Jumat nanti. Yang tidak masuk akan mendapatkan surat peringatan karena sudah berkali-kali disampaikan. Dan kembali disampaikan, tidak ada yang pindah tempat pelayanan tanpa pemberitahuan ke bagian kemahasiswaan, tanpa pemberitahuan ke kampus. Tidak ada yang pindah gonta-ganti tempat pelayanan, karena ketika Anda pelayanan, Anda diberikan surat resmi bahwa Anda akan di situ. Jadi ketika mau pindah pun harus ada surat gitu. Jadi resmi. Mau pindah kemanapun harus ada surat pengajuan juga. Itu resmi. Supaya kita tolong mentaati aturan yang ada. Kemudian selanjutnya, sesuai jadwal kalender akademik bahwa mulai hari Senin akan diadakan orientasi prabakti mahasiswa. Mahasiswa yang ada, mahasiswa calon mahasiswa baru bersama dengan mahasiswa lama yang belum menjalani orientasi prabakti mahasiswa sebelumnya akan mengikuti opram. Ada listnya. Dan panitianya sudah dibentuk oleh bidang kemahasiswaan. Makanya setelah ini juga diumumkan bagi seluruh semester 5 harap tinggal dulu di tempat setelah bubaran nanti. Ada yang harus kita perbincangkan. Kemudian setelah nanti di dalam rangkaian opram, setelah mahasiswa baru calon mahasiswa baru resmi menjadi mahasiswa, maka akan diadakan pemilihan pengurus senat mahasiswa yang baru. Artinya pengurus senat mahasiswa yang lama masih berlaku sampai ada yang baru nanti, begitu di SK-nya. Jadi pengurus senat mahasiswa yang lama itu masih melaksanakan tugasnya sampai ada yang baru nanti, sampai yang baru dilantik. Jadi tolong pengurus SEMA, tugas dan tanggung jawab Anda masih ada. Jadi bukan berarti oh iya saya udah selesai semester ini, enggak, sampai ada yang baru nanti. Makanya tetap berjalan. Tentu saja dalam prosesnya akan ada serah terima juga. Kita belajar berorganisasi. Pengurus senat yang lama saya sudah sampaikan untuk membuat laporan apa yang Anda kerjakan selama 1 tahun berjalan ini. Jadi tolong diperhatikan. Juga termasuk tugas kerja senat mahasiswa, termasuk perwakilan mewakili mahasiswa mau menyampaikan apapun ke kampus. Senat mahasiswa itu tolong berfungsi. Misalnya saya sudah sampaikan, kalau misalnya ada tugas yang terlalu berat yang menurut kalian itu tidak sanggup dilakukan oleh mahasiswa, menurut kalian silahkan sampaikan ke senat mahasiswa. Senat mahasiswa bisa menyampaikan ke kampus. Kalian salah satu fungsinya adalah perwakilan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa untuk ke institusi, ke kampus. Jadi tolong berfungsi. Atau ada keluhan apa di mahasiswa, kalian bisa mewakili. Karena apa? Karena kalau kalian datang semuanya ke kampus,
rombongan nggak cukup kantor. Makanya ada salah satu fungsi senat itu adalah fungsi perwakilan senat mahasiswa. Tolong jalankan tugas Anda, karena kan sudah mulai agak ringan kan ini skripsi Anda, sudah ada titik terang lah ya. Kalau difungsikan minimal akhiri dengan indah kan, selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Setelah operan nanti akan dipilih yang baru, minimal senat mahasiswa yang lama akhiri dengan indah, sehingga landingnya mantap. Oke. Dan yang terakhir kami juga akan mengumumkan di sini, forum ini kemarin sudah disampaikan tapi masih belum secara resmi. Bahwa di semester yang baru yang akan berjalan ini ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan sanksi. Ada 2 mahasiswa yang mendapatkan sanksi skorsing. Yang pertama mahasiswa semester 2 atas nama Eka Rios Maulana diberikan sanksi 1 semester atau 6 bulan skorsing dengan pelanggaran berkelahi sampai menyebabkan orang lain terluka. Dan masa berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2024. Yang kedua, keputusan sanksi skorsing atas nama Aris Karnova Lao dengan pelanggaran etika dan moral, berkelahi dengan sesama mahasiswa, dan yang kedua melanggar peraturan tentang pelayanan weekend, sehingga diputuskan disanksi skorsing selama 1 semester sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Selama menjalani masa skorsing, mahasiswa yang bersangkutan akan dibina di gereja atau tempat pelayanan yang ditentukan. Mahasiswa bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan setelah masa skorsing berakhir dan membawa surat rekomendasi selesai pembinaan dari gereja atau tempat pelayanan yang sudah ditentukan sebelumnya. Demikian pengumuman untuk sanksi skorsing dari mahasiswa. Selanjutnya, mengingatkan kembali bagi seluruh mahasiswa yang ada untuk melihat kembali peraturan-peraturan yang sudah ada, di mana kita sepakati bersama, dan dalam waktu dekat juga kita kembali akan duduk bersama ketika senat mahasiswa terpilih nanti. Kita akan duduk bersama kembali untuk membicarakan program kemahasiswaan yang berkaitan dengan mahasiswa dan senat mahasiswa ke depannya. Dan untuk itu tolong setiap peraturan yang ada itu masih berlaku sampai kemudian ada ketetapan pengganti atau ketetapan untuk pembaruan peraturan. Jadi kalau misalnya ada dengar peraturan A, peraturan B, peraturan C, kalau belum ada kepastian, belum ada legalitasnya, peraturan yang sebelumnya masih berlaku. Jadi tolong untuk diperhatikan. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa tanya kepada bagian kemahasiswaan yang berhubungan dengan kemahasiswaan, kepada administrasi umum keuangan yang berhubungan dengan itu, atau kepada akademik yang berhubungan dengan akademik. Bertanya, lebih baik sesat karena bertanya daripada sesat karena tidak bertanya. Kalau sesat karena bertanya, kita sesat sama-sama, kita cari tahu sama-sama. Tapi udah sok tahu kan, nggak mau bertanya, tiba-tiba sesat juga. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.